Dari konser 35 tahun berkarya Mas Eros, kenapa malu ngelihat diri sendiri menyanyi? Merasa lebih baik memang jadi orang di belakang layar begitu? Enggak, saya cuma ngasih tahu anak saya aja, kelakuan bapaknya dulu gitu aja. Jadi kalau tadi udah nyanyi, kita pengen denger dong Mas Eros nyanyi. Main gitar ya Mas ya, nggak boleh menolak. Ayo silakan Dino. Enggak, tapi ini saya sebetulnya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa nyanyi. Tapi karena untuk Ira nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ya saya lagu ini aja ya, lagu-lagu yang saya tahu. Jadi waktu satu hari ini hujan, mendung semua. Seminggu itu hujan terus. Itu sejak kepergian istri saya ke Paris itu untuk ambil S3 ya. Saya sendirian, lalu tercipta lagu ini. Gitu. Dan lagu satunya lagi nanti juga mengenai, pokoknya semua tentang cinta lah. Buat saya cinta itu luar biasa. Cinta itu suatu kekuatan yang nggak ada tandingnya menurut saya. Itu sebabnya dipilih nama Eros, Mas. Silakan Mas. Thank you. Resah rintik hujan tak henti menemani sunyinya malam ini, jejak dirimu jauh dari pelita. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Walau kini kita berpisah, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi. Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam mimpi. Tertegunku dibuat dalam kenangan dan senyuman yang takkan ku lupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam yang penuh keindahan? Bilang percaya, oh Dan kemudian liriknya tidak hafal. Mas, sebentar, lagu yang pertama tadi jadi buat Mbak Dewi. Iya, buat Mbak Dewi. Dewi buat saya itu perempuan yang luar biasa. Dia istri saya yang menurut saya, kalau toh ada salah satu warga Indonesia yang naik ke surga, saya rasa dia lah yang layak gitu. Kita panggil Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, di manakah Mbak Dewi berada? Oh, dia datang juga lagi. Sama Mas Banyu. Silakan. Oh my God. Kelihatannya harus tambah kursi nih, kurang. Tidak apa-apa, cukup. Terima kasih Mas, Mbak Dewi. Mungkin agak merapat aja. Iya bisa kok. Wah, nggak ngerti saya. Jadi Mbak Dewi tahu lagu itu khusus dibuat untuk Tahu. Mbak Dewi. Tahu. Banyakkah lagu yang dibuat oleh Mas Eros untuk Mbak Dewi? Sepertinya semuanya maunya. Banyak juga ya. Tapi kabarnya waktu menikah dulu ceritanya panjang nih. Mas Slamet termasuk orang yang kemudian bantu cari souvenir dan sebagainya. Zaman susah begitu. Coba Mas Eros cerita dulu sedikit. Oh ya, waktu itu waktu dia S2 dia bilang kita janji kalau S2 kita kawin gitu ya. Tiba-tiba dia lulus S2 cum laude itu, telepon saya. Nah, saya datang, bilang ya gimana kita harus nikah kan itu. Saya waktu masih sekolah, dia bilang waduh ini gimana ini. Bukannya Mas Eros sebenarnya tidak disetujui oleh orang tua Mbak Dewi, itu jangan dipotong bagian itu Mas. Gondrong iya. tidak dipercaya. Dulu saya kan gondrong gitu kan. Ayahnya dia wakil ambasador gitu, duta besar itu kan. Lalu dia bilang, apain kamu Dewi? Bahasa Sunda ya. Maneh teh babogohan nuti nyakolah gitu. Artinya apa itu Mbak Dewi? Ngapain pacaran sama orang yang nggak sekolah. Lalu saya datengin ke kantornya gitu kan. Saya kantor, saya ketok, tok. Ya masuk. Bilang, Om bilang saya nggak sekolah gitu ya. Bilang saya juga crossboy gitu. Ini Om, saya bawain kartu makan tuh ya. Yang dapat kartu makan ini
hanya orang yang nilainya 8 ke atas. Itu waktu di Jerman Di ya? Jerman. Saya bilang, jadi Om jangan bilang sembarangan. Saya ini salah satu warga Indonesia yang lumayan juga prestasinya di sekolah itu. Gitu. Mbak Dewi apa sih yang membuat jatuh cinta sama Mas Eros? Apalagi zaman dulu ya Mbak, fotonya tadi kita lihat gitu ya. Gondrong, kumisnya belum ada ya? Ya belum. Dia itu sahabat saya, teman berdiskusi. Saya dibesarkan di luar, jadi kami banyak berbicara, sharing mengenai apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia kalau suatu hari kita kembali ke tanah air. Gitu. Kebetulan pemikiran-pemikiran nasionalis, patriotismenya dan sangat cocok dengan yang saya terima, yang saya peroleh pendidikan tentang itu. Gitu.